Hey yo yo para pemuda-pemudi Indonesia yang menduduki bumi Nusantara, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, channel Opini Topik Kerucut, di mana channel ini membahas hal-hal yang menjadi teori, konspirasi, misteri tanpa terasi. Hey yo guys, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, cukup sampai sini basa-basinya. Kita langsung aja masuk kepada suatu tema yang mungkin akan membuat kalian tercengang. So, we're gonna talking about a lion. No, I mean alien. Ya, alien, UFO, circle crop, banyak banget deh. Pokoknya kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini seringkali dikaitkan dengan keberadaan alien gitu loh. Bahkan terutama di belahan dunia barat ya, yang mereka tuh kalau di Indonesia, di Asia, khususnya di Indonesia tuh kan cenderung mengkaitkan sesuatu dengan fenomena mistis yang bersifat roh gitu ya. Tapi kalau di bule, di barat, di dunia barat lah, mereka tuh lebih cenderung mengkaitkan sesuatu, misalkan ada kejadian besar, kejadian supernatural atau apa gitu, mereka seringkali mereka mengkaitkan dengan alien gitu, fenomena alien gitu. Tapi kita nggak bahas soal video-video alien yang muncul, ada piring terbang atau gimana ya, karena gini, kalau soal video itu menurut gue pribadi di zaman teknologi yang udah canggih kayak gini ya, itu sangat besar kemungkinannya adalah hoax. Why? Karena gini ya, kita bicara ini aja deh, kayak dulu nih, sebelumnya gue pernah lihat lah di salah satu artikel, di salah satu video juga dulu di YouTube gitu ya, bahwa ada orang tuh, mereka dari pesawat mereka itu, mereka melihat keluar ada pesawat atau ada benda asing yang menyerupai piring terbang gitu loh. Nah, yang kayak gini sih terus banyak banget penampakan, yang termasuk dulu pernah ada juga di Bandung, di Jakarta, di mana-mana gitu ya. Kalau menurut gue sih gampang, maksudnya agak malas bahas itu karena gampang banget untuk dibuat hoax. Contoh ya kayak gini aja, teknologi sekarang kita kenal drone, ya kan? Drone itu alat yang sekecil itu aja kan bisa terbang. Kan sebenarnya hanya cukup dimodifikasi sedikit aja untuk alat-alat seperti ini menyerupai piring terbang gitu loh. Ya, kepentingannya buat apa? Ya nggak tahu. Kepentingannya mungkin buat sebagian orang untuk memata-matai, untuk mungkin politis dunia, atau mungkin untuk hanya sekedar sensasi, itu macam-macam. Tapi ya itulah intinya. Kalau untuk penampakan seperti itu, gue sih di sini belum, agak malas atau mungkin belum mau bahas itu ya. Ini gue lebih kepada gini, ngebahas sebuah dokumentasi. Artinya gini, penampakan yang didokumentasikan mungkin lewat lukisan, lewat tulisan gitu ya, yang ada di zaman dulu, dimana notabene-nya di zaman itu yang akan gue bahas ini, kemungkinan orang untuk membuat hoax itu kecil banget. Dan bagaimana ya, karena mereka kan hidup nggak sekompleks sekarang kali ya, zaman dulu itu ya, gimana mereka tuh dengan membuat, kalau zaman sekarang tuh ada membuat konten yang hoax, konten apa, mungkin mereka dengan membuat yang hoax itu sebagai jalan untuk orang-orang yang berkepentingan itu ya. Tapi kalau di zaman seperti yang akan gue bahas ini, dimana muncul lukisan-lukisan yang ada penampakan UFO-nya, ada penampakan aliennya gitu, dimana orang-orang yang melukis pada zaman ini gitu ya, atau orang-orang yang mendokumentasikan zaman ini, kecil sekali kemungkinannya untuk bikin hoax atau untuk berbohong gitu loh ya. Nah, lukisan-lukisan yang akan gue bahas ini erat kaitannya dengan gereja atau dengan kekristenan gitu lah ya. Oke, kita mulai dengan lukisan yang pertama, Baptism of Christ. Ini lukisan dilukis tahun 1710 Masehi ya. Artinya memang udah 1700 tahun lah ya, sekitar 1700 tahun setelah Yesus gitu, atau dari kelahiran Yesus lah gitu ya. Lukisan ini dilukis oleh Art de Gelder. Aduh, ini namanya agak sulit ya. Art de Gelder atau ya pokoknya gitulah ya. Di lukisan ini menggambarkan atau melukiskan sebuah objek yang mirip pesawat terbang ya, pesawat UFO gitu ya, yang berada di atas kepala Yohanes Pembaptis dan Yesus gitu loh, dan objek itu mengeluarkan sinar gitu. Nah, memang referensi Alkitab sendiri itu mengatakan bahwa ya
saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu memang ada cahaya Roh Kudus yang turun gitu loh. Nah pertanyaannya, bagaimana si pelukis ini dapat melukis tentang kejadian Yesus dibaptis ya dengan objek misterius seperti UFO itu ya, sedangkan di zaman dia belum ada bahkan mobil pun belum ada gitu, teknologi pun belum ada. Kenapa dia bisa menggambar sesuatu yang mirip UFO gitu kan? Dari mana hal ini bisa terjadi? Apakah ini semacam sixth sense ya kan, atau indera keenam gitu ya? Yang jelas pasti bukan Indra Herlambang, Indra Lesmana, apalagi Indra Safera ya, yang jelas bukan itu. Tapi intinya lukisan ini tuh menggambarkan penglihatan yang dialami oleh si pelukis yang dituangkan dalam karyanya gitu kan. Dan yang masih kepikiran gak sih, maksudnya aneh gak? Sesuatu yang gak pernah dilihat. Karena gini, setiap orang pelukis, setiap orang yang punya karya seni, mereka membuat karyanya itu kan ada referensi ya. Misalkan pelukis alam, dia melihat alam, dia melukiskan. Bener gak? Dia melihat pelukis misalkan binatang, dia melukis binatang, dia melihat binatang lalu dilukiskan gitu kan. Nah sesuatu yang tidak ada, imajinasi, anggaplah itu imajinasinya dia gitu kan. Kenapa dia bisa imajinasi ini tuh bisa hidup dan bertahan sampai sekarang, kita bisa melihat fenomena ini. Dan nggak cuma dia doang, artinya di belahan dunia lain pada saat zaman itu nggak secanggih sekarang, orang bisa 1 jam satu hari bisa ke berbagai negara gitu kan. Nah kenapa bisa kayak begini gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut ke lukisan yang kedua. Ya, lukisan ini ada di tahun 1600, artinya dibuat tahun 1600-an ya. Stevishofel Cathedral Fresco. Ini lukisan yang menggambarkan sebuah penyalipan Yesus ya. Tapi di lukisan ini digambarkan bahwa di atas ya, di sebelah kanan dan kiri Yesus itu ada objek juga yang mirip piring terbang atau UFO ya. Tapi sejarawan di sana mengklaim itu bahwa itu adalah gambar yang menyerupai objek piring terbang atau UFO ini adalah representasi dari bulan dan matahari dan malaikat gitu. Tapi pada abad 17 di Bizantium, bahwa representasi malaikat itu biasanya diserupakan dengan orang gitu. Jadi kalau penggambaran malaikat itu biasanya diserupakan dengan orang, tidak dengan objek seperti ini. Lagian balik lagi ya, objek seperti ini di zaman seperti itu tahun abad 17 di mana mobil aja belum ada, kok bisa-bisanya menggambarkan mesin gitu loh ya. Nah yang ketiga masih di tahun yang sama, di 1600-an, tahun 1600-an di abad 16 lah ya. Kita akan melihat sebuah lukisan yang dikerjakan oleh Ventura Salembeni. Wah ini mungkin keturunan Betawi ya, ada benih-benihnya nih. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Nama lukisannya adalah Glorification of the Eucharist. Gitu kali bacanya ya. Nah lukisan ini menceritakan tentang Tuhan dan Yesus. Oke, jadi ada 2 orang nih, jadi ada 2 subjek nih, Tuhan dan Yesus yang memimpin alam semesta. Namun demikian terdapat objek aneh di antara keduanya nih ya, yang mirip atau menyerupai satelit Rusia lah gitu, atau Sputnik. Nah objek lukisan ini berbentuk seperti bola dan ada 2 antena yang dipegang oleh Allah, mungkin oleh Tuhan dan Yesus ini ya. Dan objek ini mirip banget dengan satelit Sputnik, di mana objek ini dilukis 357 tahun sebelum satelit Sputnik itu sendiri diciptakan gitu loh. Aneh kan? Oke, kita lanjut ke lukisan yang keempat, The Annunciation with Saint Emilius ya. Buset, susah banget bahasanya. Lukisan ini dibuat tahun 1486. Jadi lukisan ini menggambarkan perayaan malaikat Jibril saat memberitahu perawan Maria, atau yang sekarang disebut Bunda Maria, bahwa Maria akan menjadi ibunya Yesus. Carlos Rivelli adalah pelukis Italia yang menggambarkan atau melukiskan lukisan ini. Nah lagi-lagi di dalam lukisan ini digambarkan ada seperti objek piring terbang yang memberikan cahaya masuk ke dalam. Tapi ya dari orang-orang gereja menganggap itu adalah cahaya Roh Kudus gitu loh. Makin menarik aja nih ya. Nah yang kelima kita punya lukisan dari abad Renaissance ya, yaitu tahun 1475 oleh pelukis berkebangsaan Jerman Michael Pecher. Michael Pecher, gantengnya Pecherku.
Gantengnya pacarku, gantengnya pacarku. Di mana lukisan ini menggambarkan legenda Saint Wolfgang saat pembangunan gereja. Jadi dalam legenda ini, Uskup Regensburg dari Bavaria telah ditipu selama abad ke-10 oleh iblis gitu loh, oleh iblis dalam pembangunan gereja gitu loh. Ditipu dalam hal apa gua nggak ngerti ya. Apa ditipu batu koral diganti batu akik atau apa gua nggak ngerti ya. Karena info yang gua dapat nggak begitu jelas. Mungkin guanya kurang ekstra mencari kali ya. Nah, tapi intinya lukisan ini bercerita tentang ya gitu deh ya, sosok hijau itu adalah iblis gitu loh. Nah, namun kebanyakan orang lebih mempercayai bahwa lukisan yang mempunyai sosok hijau itu bukanlah iblis, bro, atau tapi adalah sosok alien gitu loh. Wah, hujan lagi ya. Sorry banget ya, ini tadi gue cerita ada langsung kedengaran suara hujan. Emang sorry, ruangan ini belum kedap suara gitu. Kita bisa dengar suara apa aja kalau mengganggu gitu. Bahkan suara hatimu yang memanggil-manggil diriku pun aku dengar gitu ya. Bodoh amat Asik. Ya, kita lanjut ke yang 6 gitu. Ke lukisan yang 6 dan yang terakhir gitu ya. Di sini kita punya lukisan mural ya, atau lukisan yang ada di tembok, ada di dinding ya. Ini lukisan yang diciptakan tahun 1350. Namanya adalah Crucifixion of Christ. Bacanya gitu, nggak tahu dah ya. Mungkin bisa lihat di Google, lu bisa dengar dengan bahasa yang menyebalkan di Google itu ya. Ada kan tuh suara cewek yang nyebelin itu. Nah, Kampret bener nih orang. Nah, si pelukis yang membuat lukisan ini sebenarnya nggak terkenal gitu. Saking nggak terkenalnya, jadi nggak tahu siapa gitu kan ya. Tapi lukisan ini ditemukan di Vysoky Dekani Monastery. Yaitu di daerah Kosovo, Serbia ya guys. Jadi lukisan ini itu menggambarkan ada dua benda misterius yang meluncur dengan cepat, artinya dengan kecepatan cahaya ya, di langit di kedua sisinya Yesus gitu loh. Nah, tentu para penggemar UFO, teori-teori fenomena UFO dan alien sangat senang dong dengan berita ini dan mengatakan bahwa benda atau objek itu adalah penampakan UFO ya, atau alien gitu loh. Tapi ya lagi-lagi selalu saja ada bantahan, dan salah satunya adalah dari Profesor Denis Gorenimus dari New York ya. Beliau mengatakan dari New York University ya. Jadi beliau mengatakan bahwa benda itu atau objek itu adalah presentasi dari matahari dan bulan gitu. Lah kok ngeyel Pak, bulan kok ngono ya Pak. Nah, dari zaman dulu sampai zaman saiki lah bulan bentuknya ya orang kayak ngono Pak. Sebenarnya masih banyak lagi guys ya, gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang menggambarkan kontak antara manusia dengan objek-objek yang menyerupai UFO atau alien gitu ya. Bahkan gini ya guys ya, di Alkitab sendiri ada beberapa hal-hal yang seakan-akan menguatkan gitu loh guys. Misalkan kayak seperti ada tiang api, ada roh Allah yang menyala-nyala gitu kan. Nah, ini seperti gini juga, gue juga pernah lihat ada gambar, ada lukisan, cuman gue belum nemu lagi tuh, karena gue lihat itu lukisan udah lama banget, tahun 2010-an lah. Dimana di situ ya ada gambaran, ada kayak tahu relief, tahu apa gue lupa, tapi ada lukisannya gini, bahwa di gambar itu melukiskan ada bangsa gitu kan, ada suatu bangsa yang dikejar oleh bangsa lain. Ini Mesir nih ya, di Mesir ada suatu bangsa yang mengejar bangsa lain, lukisan dari Mesir nih. Itu dari piramid juga tuh gambarnya kalau nggak salah ya, gue lupa. Nah, jadi ada satu bangsa yang mengejar bangsa lain, dan bangsa yang mengejar ini itu kan melihat dan menggambarkan bahwa ada itik, ada kayak macam mana gitu turun ke bumi gitu. Dan gambar itik-itik ini turun ke bumi itu berasal dari, maksudnya di atas awannya itu ada sama objek-objek seperti UFO, piring terbang kayak gitu. Nah, jadinya si gambar-gambar ini tuh menunjukkan seakan-akan jadi kayak mereka kayak dihujanin itik, kayak dihujanin apa gitu kan. Nah, ini nyambung banget sama sejarah atau yang ada di kitabnya orang Kristen ya.
di keluaran atau di Imamat gitu tentang perjalanan keluarnya Nabi Musa dan orang Israel, di mana mereka pun saat kelaparan mereka itu kan meminta itik, jadi mereka diberi makan Allah dari atas gitu, mereka diberi makan oleh Tuhan dari atas gitu, dan diturunkan kayak itik dan mana juga roti kayak buat roti gitu ya. Nah, sedangkan dalam kekristenan jadi di itu kurang lebih kayak gini ceritanya. Di keluaran di Imamat itu tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ya. Mereka itu mengikuti tiang api Allah gitu loh. Nah, lu kebayang nggak tiang api tapi nggak ngebakar gitu loh? Mungkin yang disebut mereka tiang api adalah karena mereka kan pada waktu itu masih zaman dulu banget ya, jadul banget. Jadi mereka tuh belum ngerti. Pokoknya yang berupa cahaya itu ya dianggap tiang api. Padahal kan bisa saja itu adalah sinar yang diikuti mereka yang berasal dari UFO. Dan lagi ya, mereka itu memang diperintahkan di ayat itu di kisah itu ya, di kitab itu ya, bahwa mereka tuh nggak boleh lihat ke atas gitu loh. Aneh nggak sih guys? Jadi mereka mengikuti tiang api dan mereka nggak boleh lihat ke atas, entah untuk apa. Jadi yang boleh melihat itu cuma Musa, Nabi Musanya ya, kurang lebih kayak begitu. Nah, hal-hal ini gue jadi berpikir guys gini. Ini sekarang kita udah sampai ke ini ya, sebelumnya ya kita sampai ke teori opini gitu kan. Dimana teori ini nggak bisa menjadi pembenaran juga karena sama-sama gue ini berasumsi berteori menurut kapasitas gue gitu sebagai orang awam juga gitu kan, yang coba melihat fenomena ini gitu kan ya. Nah, jadi gue berpikir gini guys, apakah mungkin bahwa manusia itu adalah produk enak ngomongnya ya. Apakah manusia itu adalah produk pelestarian dari manusia-manusia terdahulu, yang manusia terdahulu itu sekarang kita sebut alien? Apakah begitu? Apa latar belakangnya? Mungkin ada kejadian seperti gejala alam, teori Big Bang segala macam ya kan, kehancuran bumi segala macam lah. Dan orang-orang yang selamat ini akhirnya menciptakan kehidupan baru dan mereka menciptakan kita. Apakah seperti itu gitu kan? Dan atas dasar pengalaman mereka gitu, ketika mereka menciptakan manusia yang baru, manusia itu nggak cuma butuh makan dan minum gitu, mereka pun butuh sesuatu yang dipercaya, sesuatu yang mengatur. Maka terciptalah juga pada saat itu ya, pada saat manusia baru ini mulai, terciptalah juga sebuah agama lah gitu. Karena dasarnya manusia, mereka asupan yang dibutuh manusia itu bukan cuma makan dan minum, tapi mereka tuh butuh keyakinan gitu loh. Dan keyakinan yang mendasar adalah keyakinan agama gitu loh. Nah, oke guys, daripada omongan gue makin jauh menyelami hal-hal yang tidak terselami begitu ya, dan jadi cenderung ngawur gitu kan. Ya udah, situ semuanya gue balikin kepada lu semua. Tapi yang jelas fenomena ini memang ada. Ya, keberadaannya pun sama, mempunyai sisi negatif dan sisi positif gitu kan. Artinya nggak semua hal yang kita lihat itu nyata, nggak semua hal yang kita lihat itu benar, tapi nggak semua juga yang kita lihat itu tidak nyata dan tidak benar gitu loh. Kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Yang terpenting saat ini adalah lo klik subscribe dan tombol like-nya please, untuk channel ini tetap bertahan, karena nyari uang tidak mudah kawan-kawan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.